morning semuanya, semangat ya untuk memulai minggu ini. Saya Kak Rose, hari ini menemani Anda tentunya di acara Rumpi No Secret. Mwah. Daniel juga ya setia menemani kita hari ini. Kita ke pojokan dulu yuk untuk memulai biar semangat ya, untuk membahas berita-berita yang menjadi highlight yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang hot ini sih sebenarnya beritanya udah dari kemarin ya kalau nggak salah, itu juga membuat aku kaget. Masalahnya kan kita terakhir baru mengundang Indra Bekti ke sini, tiba-tiba ada berita bunyinya seperti ini, hapus foto Indra Bekti. Ya, hapus foto bersama Indra Bekti dan Aldila Jedita diisukan cerai katanya gitu ya. Langsung dong ya, gara-gara ada berita tuh lah di akun Khosib, aku langsung nge-search ke akunnya Dila. Betul loh. Ya, masih ada tuh satu foto, tapi foto pas ulang tahun ya sama anaknya kemarin tuh. Masih ada kan ya? Tapi foto-foto yang lain udah nggak ada gitu, isinya semua fotonya Dila aja gitu ya kan. Terus habis gitu juga kita cek, Dila masih follow Indra Bekti nggak? Ternyata enggak. udah nggak ada, kalau dicari enggak. Gitu ya. Ada apa sih? Dan postingan terakhir juga membuat sebuah tanda tanya ya. Dia foto bersama dua anaknya ya, kita lihat di matanya celong ya, ada hitam di bawah matanya, terlihat lelah sekali gitu ya. Terus tulisannya adalah gini, mulai sekarang hidup bunda untuk kalian berdua ya, tag anaknya. Doakan bunda kuat dan bisa berjuang demi kalian berdua, selalu ada untuk bunda ya, jadi anak yang selalu berada di jalan Allah, yakin bahwa kebahagiaan ada di depan kita. Ini sekitar 2-3 hari yang lalu gitu ya. 2 hari lalu kemarin itu berarti hari Jumat kan? Pantas kan kemarin kita undang Indra Bekti ke sini ya. Tadinya harusnya sama Dila. Cuman Dilanya nggak jadi. Kita nggak tahu ada apa-apa. Kan aku jadi kaget ya kan. Komentar netizen coba kita baca, ada apa? Semoga nggak ditinggalin. Oke, yang berikutnya. Cintai dan sayangilah suami dengan setulus hati. Ingat dengan segala kebaikannya di saat suami sakit. Itulah tunjukkan kalau dirimu istri yang baik. Yang berikutnya apa komentarnya? Emang kalau benar pisah, kasihan Bekti di saat seperti ini malah ditinggal. Semoga aja nggak pisah. Yang berikut. Ya ini malah netizen malah menduganya Bekti ditinggalin oleh Dila gitu. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. Tapi kalau wawancara kemarin kan memang namanya orang dalam proses penyembuhan, banyak hal yang terjadi gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, kita belum tahu, masih mau tanya-tanya. Saya tidak mau berspekulasi. Nah, kalau yang ini langsung kita konfirmasi aja ya. Ada Reza Herlambang. Kemarin kita sudah wawancara beberapa orang yang mengaku bahwa apa istilahnya kecewa bahwa Reza Herlambang kesana kemarin cerita bahwa dari tahun 2010 hidupnya bangkrut, susah dan lain sebagainya. Mereka kecewa karena tidak menceritakan bahwa di antara tahun itu sebetulnya Reza Herlambang pernah dapat permintaan untuk membuatkan lagu, walaupun kerjasamanya dianggap mengecewakan begitu ya. Kita lihat profilnya Reza Herlambang berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Reza Herlambang. Ini beberapa kali dalam waktu yang lumayan dekat gitu ya, kita ngobrol sama Reza Herlambang dengan keadaan yang berbeda-beda. Dan kali ini kita minta kita bertanya secara langsung, klarifikasi, karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang, bukan cuma satu gitu ya, yang cerita bahwa mereka merasa kecewa kerjasama sama Reza Herlambang, merasa tertipu begitu ya, pesan lagu nggak selesai lagunya gitu ya. Ada Kiki Kanu juga kemarin merasa bahwa udah bantuin banyak hal kok, begini ya, dan kekecewaan segala macam dan berbagai latar belakang sehingga mereka mengutarakan kekecewaan. Oke. Kita mau tanya yang pertama adalah, kamu benar nggak sih bahwa kamu itu sering ngomong ke orang-orang yang merasa kecewa bekerja sama dengan kamu dengan kata-kata lapor aja polisi kalau emang aku salah gitu. Tapi iya gitu ya. Betul. Tapi ujung-ujungnya kamu juga minta maaf gitu, karena sebenarnya juga kamu takut kalau dilaporkan ke polisi. Takut atau enggak kan setiap hukum kan punya rules yang tepat ya, Rose. Jadi kalau bicara minta maaf, setiap orang punya permasalahan. Apa yang kamu minta maaf sebetulnya pada saat kamu kemarin kan sama Kiki Kanu tuh ada permintaan maaf. Jadi kamu minta maaf untuk apa? Untuk perihal 17 juta. 17 juta? Ya memang saya dibantu kan 17 juta. Jadi saya harus mengakui apa yang benar-benar saya pinjam, ya saya harus akui. Ya, 17 juta itu, hanya itu. Iya. Tapi kan kalau dengar ceritanya Kiki Kanu ada banyak gitu ya. Dia ngerasa banyak hal lah dari awal, merasa pesan lagu kalau itu kan sepertinya lebih kepada keluarga ya. Keluarga, maksudnya gimana? Iya, kita kan sudah dekat seperti keluarga banget. Jadi memang juga hal-hal keluarga saya rasa kan pasti ada miskomunikasi dan yang lain-lain ya gitu. Jadi buat saya juga
Jadi menurut kamu kemarin itu hanya masalah miskomunikasi? Miskomunikasi. Karena saya juga kemarin kan memang perihal 17 juta ini saya memang dibantu kan sama enggak, Anu. maksudnya kamu kenapa ini bisa terjadi miskomunikasi? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya karena kita nggak pernah komunikasi, mungkin gitu aja sih. Gitu. Jadi buat saya sekarang kan gini, dari mulai awal Resa cerita di podcast itu ya Kak, maksudnya gini, sampai dibilang dari mulai pakar lah, saya berilmu lah, saya ini buat saya selalu bilang, saya tidak pernah mau dibilang, saya nggak pernah bilang saya orang baik Kak. Dan saya tidak pernah bilang bahwa saya tidak pernah punya hutang. Oke. Tapi bukan berarti saya nipu orang. Oh, nih kamu mengaku bahwa kamu tidak pernah nipu orang gitu ya? Iya dong. Oke. Ada video yang mau kita tampilkan? Iya. Oke, kita lihat Kiki Kanu dan Kiki Kanu. Kita lihat yang berikut. Tapi ada banyak cerita ya Resa Herlambang, kita mau tanya, benar nggak sih bahwa kamu tuh kalau orang bekerja sama-sama kamu pesan lagu gitu ya, kamu tidak menyelesaikan itu gitu ya? Ada beberapa yang kamu tidak selesaikan, seperti promosi yang tidak dijalankan dengan benar dan lain sebagainya. Betulkah seperti itu? Gini ya, saya bicara bukan karena Resa, saya bicara semua logika industri musik. Orang buat lagu, lagunya sudah ada video klipnya, sudah dipromokan di salah satu stasiun TV, sudah diputar di radio, sudah ada di media online, sudah ada lain-lain. Terus apa yang tidak dijalankan? Oke. Bahwa itu kemudian lama, harus ditagih-tagih dulu baru kemudian promo jalan, apakah betul? Ya. Kita di industri musik. When you come to the label, ada yang namanya joint venture dan ada biaya. Siapa yang bisa menentukan market? Kalau dibilang lagunya lama, berapa tahun dibuat lagunya? Nggak promosinya maksudnya? Loh, promosi hari itu juga dijalankan, kan semua di digital ada. Oke. Dicek dong. Oke. Di stasiun TV sebelah udah pernah tampil belum? Oke. Sudah pernah ada di ini belum? Jadi buat saya, tapi kalau dia nggak satisfied kan saya juga nggak bisa ngomong apa. Makanya saya bilang semua harus dibuktikan secara utuh. Jangan dibilang malah saya nanti dipegang kontraknya, saya nggak megang kontrak sopo-sopo. Kamu nggak megang kontrak, jadi kerjasamanya tidak pernah ada kontrak? Saya nggak pernah nahan, ada kontraknya. Siapa yang nahan kontrak? Nahan kontrak maksudnya? Ada yang statement katanya saya nggak bisa lapor polisi karena kontraknya ditahan. Siapa yang nahan kontrak? Nggak ada kontrak yang kamu tahan. Yang mau Karo sampaikan siapa nih? Iva? Iya. Iva, mama saya meninggal dan 3 hari sebelum saya podcast di Verdi, dia masih WN sama saya masih kirimkan uang 200.000. Bilang apa dia? Alhamdulillah Zakara khairan kausyuras lagi masih banyak ya Mbak Ade, ini manajer Mas Resa. Ke Mas Resa berlimpah, apa yang harus diributin? Di mana saya blok dia? Oke, cek di digital, apakah dia pernah nyanyi di stasiun TV yang pagi-pagi itu, tampil di media online. Ini keluarga saya marah, perihal untuk Iva. Untuk Iva. Tapi kan buat saya gini, saya nggak Karo, saya bukan orang suci. Terserah nih, pakar lagi telematika, lihat muka Resa lagi, ilmu lagi, apa lagi. Oke. Jadi buat saya gini, saya nggak mau masuk ke dalam hal-hal yang gini, makanya saya bilang. Ada sesuatu, buktikan secara hukum. Kalau kemarin saya berdamai dengan Clay, saya datang ke hukum. Akhirnya dapat kesepakatan. Karena sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan di publik ke Kiki Kanu. Perihal apa saya sampaikan. Tapi kalau yang saya tidak pernah merasakan hal itu, saya tidak akan pernah mau minta maaf. Baik. Kalau gitu kita lihat foto-foto orang-orang yang berikut ini yang sempat muncul di televisi mengaku merasa kecewa dengan Resa Herlambang. Kita bahas satu persatu. Ada fotonya Iva dulu, Iva. Belum ada Pak. Oke. Sebut nama ya. Iva, berarti kalau Resa bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan Iva? Habis 800 juta. Setahu saya 800 juta kemana? Waktu itu kalau nggak salah tinggal 200 something. Kalau 800 juta sih saya kasihin ke saya. Jadi benar-benar dikasih ke saya 800 jutanya. Maksud kamu? Maksudnya dia bilang 800 juta. Nggak sampai 800 juta. Nggak nyampe 800 juta. 250 something. Yang habis? Habis buat promo semua. Buat promo semua. Terus kalau dia misalnya pergi kemana-mana jalan-jalan, saya dibayarin makan apa segala macam, terus dihitung. Oke, baik. Jadi Terus menurut kamu kalau memang 800 juta bilangnya ke saya
ya 250 juta, sisanya sekarang saya minta uangnya. Oke, menurut kamu tapi kenapa kemudian Iva yang tadi itu masih sempat WA-an, terima kasih ada transfer uang ke dia 200.000, kenapa tiba-tiba dia muncul Ya ketidakpuasan? nggak tahu, makanya tanya dia loh. Mama Popon kenapa kamu? Iva Mama kenapa? Popon. Itu kamu nggak tahu. Kamu Saya nggak tahu. nggak pernah ketemu dia lagi? Loh, orang kita WA-an bareng, mamaku meninggal ngucapin Oke. bela sungkawa sampai saya bilang yuk kita ntar nyanyi. Satu hal lagi ya, Karos. Iva sayang, kapan Kak Resa mengeluarkan kamu dari manajemen? Bukankah kamu pacaran dengan si L ini? Sehingga? Ya keluar sendiri. Pernah kapan Resa mengeluarkan kamu? Oke, baik. Benar atau enggak bahwa kamu di dalam label itu banyak yang tidak puas karena kamu menganak emaskan Aliando? Karos, tidak ada yang dianak emaskan. Saya sampai dibilang ini yang menyebabkan Aliando OCD. Apalagi saya bilang. Kasihan saya sama Aliando, anak emas apa? Kalau misalnya saya di Mama Iva saya nggak ada mobil, yuk kita pergi sama-sama Ali, kita support ini pakai mobil-mobil, terus apa? Anak emas dari Oppo sih. Sekarang pertanyaannya gini, lagu sudah dibuat, video klip sudah ada, sudah tampil di media, di stasiun TV yang pagi-pagi nyanyi sudah di radio lagunya, wawancara di studio, wawancara infotainment, bla bla. Terus yang dimaksud tidak disalurkan dengan baik tuh yang mana? Enggak, tapi kamu benar tidak memperhatikan lebih banyak memperhatikan Aliando dibandingkan artis lain. Lo mau perhatikan gimana? Mau dipeluk, mau dicium, mau no? Itu kan udah dibilang sama aku, udah dipromosiin itu. Bukan Aliando. Mana Aliando? Bahwa kamu lebih memprioritaskan Aliando sehingga uang mereka itu Aliando digunakan. ada, MBM ada. Ada. Semua ada, nggak ada yang diprioritaskan apa? Nggak ada yang diprioritaskan. Semuanya Oke. sama. Kalau ini kan kita mau klarifikasi luruskan satu-satu ya. Nggak apa-apa. Ada lagi mau Iva soal Resa mengatasnamakan Aliando. Menganak emaskan, ya udah oke. Yang berikutnya kita mau tanya juga ke Resa Herlambang. Masya Allah. Ya, bahwa ada beberapa juga ya soal 17 juta. Benar nggak sih? Kiki Kanu kemarin kesalnya karena 17 juta itu kamu minta buat mama, ternyata kamu buat foya-foya, kalau pergi foya-foya beli kemarin handphone, juga, kemarin beliin orang handphone. Nggak ada, kemarin Kanu juga udah cerita, itu kan tanggapan dia. Tapi 17 enggak kan nggak ditahu 17 buat foya-foya. Jangan, mudah-mudahan nggak buat foya-foya. Saya beli helikopter kali. Enggak, maksudnya apa yang sebenarnya terjadi dengan 17 juta itu sih? Ya memang dipergunakan untuk itu. Untuk apa? Untuk kebutuhan mama, kan pinjemin sama Untuk itu sama mama. Oke. Kemudian muncul cerita soal kamu beliin handphone buat orang itu. Kenapa bisa muncul menurut kamu? Kan udah ngobrol kemarin sama Kiki Ya Kanu. nggak tahu, aku nggak ngobrol ke situ. Ya aku beliin handphone orang, nggak aku mau beliin handphone orang, mau beliin gedung orang, wes kan yang penting. Sekarang aku pinjam uang sama Karos untuk mama, misalnya, ya. Ini aku sebenarnya nggak mau bawa mama, buat Mbak Ade manajerku. Pinjam, Karos pinjam duit 10 juta buat Mbak Ade. Mbak Ade misalnya tiba-tiba ke Seleo, Mbak Ade tukang urut. Terus hari itu juga aku ada rezeki, lain aku beliin si adekku handphone. Terus itu disamain kan sah aja. Baik, itu jadi ini Ya jadi buat aku cuman kan, buat aku gini, tidak ada pembuktian, tidak ada penjelasan, itu kan jadinya ambigu. Jadi buat saya juga tidak mau, ya wes sama Popo. Yang penting intinya saya sekarang sama Kanu juga udah berdamai, everything is okay. Sama Clio juga sudah berdamai secara hukum, gitu. Jadi cuman buat saya gini loh, nih ya saya sampaikan. Saya itu kan selalu bilang banyak banget orang yang sudah bantu saya Kak waktu saya datang ke sini. Kalau kenapa namaku nggak di-mention pada saat di podcast? Kan ini lagi ceritain 2010. Terus kalau aku harus mention satu-satu, ya sok mau di-mentionnya Karopo, Mbak. Iya, gitu betul. Jadi loh, menurut kamu itu kalau ada ketidakpuasan yang disebutkan kenapa mereka tidak disebut, seolah-olah kamu hanya membesarkan masalah perubahan kan keluarga itu kamu. on that moment yang memang malam itu kejadian 2010 memang Raffi Ahmad sama Ali Ando sama Yadi Sembako. Jadi Terus karena aku konteks ya. Iya, terus satu ya. Teman-teman media selalu tanya, Res, ada hutang nih sama Indra Brukman. Lo emang saya ada utang sama Indra 10 juta? Karos, aku tidak pernah tidak mengakui kalau saya ada hutang. Cuman kalau yang ngomong lain-lain aku penipu, terus aku tak tanggepin. Sok ini negara demokrasi kalian hukum, aku jawab bener dong.
Police station is 24 hours. Lakukan ke sana, nanti aku datang, aku klarifikasi apa masalahnya. Kan polisi sebagai penyeimbang, Kak. Oke. Kalau soal Clio, Sudah clear. Sudah clear. Sudah clear. Padahal sudah ada panggilan polisi. Lah makanya saya bilang ini kan heboh. Saya mau dijemput paksa lah. Saya mau apalah. Ya bukti aku kan masih di sini. Saya baru clear. Cuman kalau saya gini loh. Kalau saya harus menghadap ke teman-teman media satu ini, ntar akhirnya jadi satu panas, ini lawan, ini terkomen. Jadi kamu lebih baik menyelesaikan Jadi saya bilang itu ini, secara personal. biarkan kita selesaikan, akhirnya ujungnya damai. Jadi juga maksudnya ini juga satu bentuk edukasi. Cuman saya marahnya gini, Kak Ros. Saya bukan marah sama yang orang-orang ini malah. Saya marah ini satu. Nih ada yang, maaf ya, dukun. Dukun. Katanya saya berdukun, orang paranormal, pakar telematika. Buat saya kan gini, saya bicara sama Kak Ros. Mimik saya kan nggak bisa saya atur. Kalau dia katanya Resa menyembunyikan sesuatu, jabarkan dong menyembunyikan. Kalau benar saya datang, saya cium tangan. Oke. Jadi buat saya itu maksud saya gini loh. Ini kan negara yang baik, jangan kita main opinion gitu. Tapi kalau memang Resa salah, Res, kamu ada hutang sama ini. Lah, emang aku ada utang? Oke. Baik, sekarang kita mau tanya sekarang sama Resa. Menurut kamu nih, ketika kamu muncul sudah mulai naik lagi dengan cerita di tahun 2010, kemudian muncul beberapa orang dengan cerita mereka ketidakpuasan dan lain sebagainya. Kamu melihat ini tuh sebenarnya kenapa? Satu, dan kedua, kedepannya apa yang akan kamu lakukan biar hal-hal ini tidak terjadi lagi? Kalau melihatnya gini ya aku mau biarin aja, Kak. Karena aku begini, aku yakin kok yang namanya orang mengundang aku nyanyi kan yang didengar suara aku. Aku nyanyi bagus, karyaku bagus, juga nggak suka personalku juga no problem. Orang mau unfollow aku jadi 0 followers juga no problem. Jadi menurut kamu ini hanya masalah suka dan tidak suka aja? Suka dan tidak suka itu kan setiap hak orang. Oke. Iya kan? Siapapun itu semuanya hai, semuanya I love you so much. Aku nggak bisa menuntut mereka semua suka. Kamu sudah pernah ketemu Kiki? Alhamdulillah Sudah Kiki ketemu sudah Cleo? damai, Cleo damai. Iva, ayo Neng mau ketemu di mana tapi maksudnya secara jelas gitu. Oke. Astrid, Kakakku. kakak. Kenapa menurut kamu? Kenapa tiba-tiba? I don't know, mungkin lagi kesel kali sama adek, tapi kan I don't know. Tapi selama ini hubunganku baik loh. Aku sering ketemu Mbak Astrid. Jadi kamu tidak pernah ada secara langsung diungkapkan ketidakpuasan. Aku sering ketemu Mbak Astrid. He's my sister. Dia kakakku. Ya. Jadi kamu kaget ketika orang-orang ini tiba-tiba muncul. Aku kaget, Kak. Aku nggak tahu ini kenapa, sumpah. Really? Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan ke tadi Iva udah ya? Yeah. Ini kan kamu udah ketemu Cleo, udah ketemu Kiki kan, udah beres nih masalah semua. Alhamdulillah beres. Apa yang kamu ingin sampaikan ke Astrid? Ya kakakku lah. Mbak Astrid, ini adekmu. Udah gitu aja. Udah gitu Kamu aja. kakakku. Terus kamu dengar ketidakpuasannya dia atau cerita kekecewaan dia? Loh ya itu haknya Mbak Astrid lah. Oke. Kalau aku yang penting intinya mah tidak pernah ada luka di hatiku. Aku sayang setiap keluarga, setiap pertemanan, setiap hubungan pasti ada sisi paham. Baik. Gitu. Ada beberapa yang kamu akui. Aku mau tanya secara langsung. Pernah nggak pernah seorang Resa Herlambang menipu? Menipu? Insya Allah nggak pernah. Pernah nggak pernah Resa Herlambang diminta menyelesaikan 6 lagu, cuma selesai 1 lagu? Kata siapa? Pernah nggak pernah? Nggak Pernah. Semua selesai. Ya, selesai. 6 lagu. Selesai. Pernah nggak pernah Resa Herlambang memberi janji-janji surga kepada calon artis? Kata siapa? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak pernah Resa Herlambang menganak emaskan salah satu artisnya? Ya ada. Ada. Pernah nggak pernah Resa Herlambang membrainwash artisnya supaya kerja terus? Artisnya wes aku kasih duit tenanan terus loh, Mbak. Piye toh? Pernah nggak pernah Resa Herlambang punya utang? Pernah. Pernah ya? Aku punya hutang, Mbak. Oke. Setiap orang punya. Aku bukan anaknya Sultan Brunei ya punya hutang, gimana sih? Pernah nggak pernah ada sesuatu yang masih ditutupi oleh Resa Herlambang? Loh kalau masih ada tutupi ya apa yang aku sampaikan ke publik ya harus aku share ke publik. Apa yang nggak aku sampaikan ke publik kan nggak semua kehidupan aku share ke publik. Tapi bukan berarti aku salah dong. Betul. Gitu, nggak mungkin aku share semuanya ke publik. Oke, apa yang penting sekarang inti yang ingin Resa Herlambang sampaikan dari kasus semua yang dihadapi? Kalau saya ada salah dengan siapapun di luar sana, baik sengaja atau tidak disengaja, siapapun tidak terkecuali. Nanti saya nggak mention salah lagi. Iya. Saya minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya bukan orang yang sempurna. Kalau saya ada hutang, memang saya juga ada hutang di luar. Oke.
Dan insya Allah kalau saya punya, Nah, pasti saya bayar. oke, baik. Saya belum punya, ya maaf ya, saya juga masih steady kok semuanya. Jadi buat saya everything is gonna be okay dan nggak ada yang saya blok, Kak. Oke, enggak ada yang belum. Jadi kalau ada masalah apa-apa bisa langsung hubungi Reza Herlambang atau manajer yang ada. Iya, dengan senang hati. Baik, Reza Herlambang terima kasih Terima sudah kasih, hadir Kakakku. mengklarifikasi Oh, semuanya gitu Insya ya. Allah. Mudah-mudahan cukup terpuaskan. Amin. Yang berikut kita mau mengundang juga ini yang kemarin sempat viral ya, warga negara India begitu yang sempat datang ke Sulawesi untuk bertemu dengan pujaan hati yang dikenal melalui WhatsApp gitu dengan janji karena sang perempuan setuju dinikahi, tetapi dia kemudian viral karena merasa bahwa ketika dia jauh-jauh datang ke Indonesia, ternyata calon istri dan keluarganya justru menolak pernikahan itu. Apa sebetulnya terjadi? Benarkah sebetulnya yang cewek itu sebenarnya udah bilang nggak mau nikah, tapi si cowok ini mengancam untuk nekat gitu kalau ditolak cinta?